Komnas Perempuan menyebut diskriminasi dan kekerasan terhadap pekerja perempuan ditemukan pada hampir semua sektor pekerjaan, dalam perburuhan, dalam rumah tangga, pekerja migran, perempuan dengan disabilitas, seorang jurnalis, seorang pekerja kreatif. Tidak ada sektor yang sepenuhnya aman. Bahkan diskriminasi terhadap perempuan terjadi saat mereka masih berstatus sebagai calon pekerja saat rekrutmen ya, misalnya seperti ada standarisasi cantik atau layak untuk diterima oleh perusahaan. Nah, 1 jam ke depan dalam Mozaik kita akan membahas ini tentang pentingnya perlindungan hukum untuk pekerja wanita. Apa saja bentuknya, lalu bagaimana bentuk-bentuk perlindungan itu bersama Dr. Asri Wijaya SH MH, pakar hukum ketenagakerjaan, Wakil Rektor 4 UMAHA Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu sehat hari ini. Alhamdulillah, amin, sehat walafiat, Mbak Elsa. Seger banget ya. Iya, kuning dan biru. Saya di sini mewakili warna biru, Ibu kuning dan biru, masya Allah. Alhamdulillah sekali, senang banget ya membahas tentang tema perlindungan hukum untuk pekerja wanita, karena beberapa saat ini memang mungkin bisa dibilang sangat meresahkan karena banyak case, banyak kasus yang di perusahaan ini, di perusahaan yang ini itu ada diskriminasi, ada tanda kutip kekerasan seksual gitu kan, atau mungkin kekerasan pada waktu bekerjanya. Jadi mungkin mentalnya terforsir, bla bla bla. Jadi akhirnya mungkin tergerak untuk mengundang, kita kayaknya perlu loh membahas ini dalam Mozaik gitu ya, untuk membahas perlindungan hukum untuk pekerja wanita. Ibu Asri, sebenarnya para pekerja wanita ini sudah banyak yang mengetahui belum sih untuk hal ini? Kalau ternyata ada bentuk perlindungan hukum loh untuk mereka. Iya, betul. Kalau kita katakan apakah pekerja wanita atau pekerja perempuan itu mengetahui bentuk perlindungan hukumnya, ya mungkin kalau saya lihat itu hanya sedikit ya. Kenapa begitu? Karena jumlah pekerja formal itu kan hanya 40% ya, 40-50%. 40-50%. Sementara kalau sosialisasi atau pelatihan atau apapun bentuk pendidikannya itu kan banyak di pekerja formal. Kita banyak loh yang pekerja informal, dan bahkan banyak juga perempuan itu yang bekerja tetapi tidak mencatatkan pada negara. Nah itu kan pekerja rumahan, nah itu kan mereka juga bekerja. Jadi mungkin itu di luar dari angka itu tadi ya. Kalau misalnya angka itu berarti otomatis informalnya lebih banyak. Itu Mbak Elsa. Informalnya lebih banyak betul gitu. Sekali. Jadi kita hadir di Mozaik, semoga bermanfaat Ibu ya. Allah, jadi lebih banyak yang mengetahui kalau ternyata ada hukum, perlindungan hukum untuk pekerja wanita. Sekali. Baik, lalu mengapa seorang pekerja perempuan itu perlu dilindungi, Bu? Iya, begini ya, banyak orang menganggap bahwa perlindungan itu diberikan pada perempuan. Padahal kalau kita melihat konstitusi, aturan negara, aturan dunia ya, sebenarnya melindungi perempuan itu adalah beside-nya. Iya, jadi itu ada sebenarnya sasaran keduanya. Sasaran pertamanya itu adalah janin. Iya, jadi melindungi perempuan itu sebenarnya adalah melindungi generasi bangsa kita. Masya Allah. Janin yang ada di dalam tubuh wanita itu harus sehat, tidak boleh cacat, harus kuat, sehingga bagaimanapun tempat janin dan proses membuat janinnya itu harus benar dan sehat. Itulah yang latar belakang mengapa dilindunginya, kok judulnya kok perlindungan pada pekerja perempuan, mengapa kok bukan pekerja laki-laki. Nah sepertinya kan ada diskriminasi ya, karena kita di Mozaik. Oh enggak ya. bukan begitu. Baik, karena orang menganggap bahwa wanita itu lemah. Oh bukan. Mengapa dibutuhkan perlindungan perempuan? Itu karena berkaitan dengan fungsi reproduksi. Hanya perempuan yang memiliki fungsi reproduksi. Artinya perempuan ini perempuan yang apa? Perempuan formal identitaskah atau perempuan substansi? Nah, otomatis kita membicaranya adalah perempuan yang substansi. Artinya apa? Orang manusia yang memiliki rahim, itulah perempuan.
rahim dengan sistem untuk sistem prosesnya, nggih. Jadi kadang-kadang dia dilahirkan sebagai sebagai laki-laki, tapi dia ingin menjadi perempuan. Nah, ini ada yang benar, ada yang menurut saya kok kurang benar ya. Kalau yang benar, sejak lahir dia memiliki dua fungsi, yaitu bisa laki-laki, alat kelamin perempuan, alat kelamin laki-laki, dan orang itu mempunyai rahim, maka dia ini sebaiknya dia disebut perempuan dan boleh melakukan OGK, operasi gagal kelamin. Tetapi kalau orang itu laki-laki, dia tidak mempunyai rahim, tidak mempunyai fungsi reproduksi, meskipun dia sudah melakukan OGK, apakah secara substansi dia dapat disebut sebagai perempuan? Karena tujuan memberikan perlindungan perempuan ini adalah berkaitan dengan fungsi reproduksi. Jadi lebih jangka panjang ya. Betul. Lebih ke depan perlindungan ini menyeluruh untuk nanti adalah generasi dari perempuan itu. Kita mempersiapkan generasi bangsa. Itu. Jadi generasi bangsa itu harus benar gitu loh. Kalau tempatnya, kalau rahim itu kalau saya ibaratkan itu adalah pabrik ya, itu pabriknya gitu ya. Kalau pabriknya itu rusak, otomatis kan dia ada kemungkinan cacat, disable. Nah itu, jadi ini harus kuat. Itu mengapa itu ada di dalam konsideran undang-undang ya. Baik. Jadi kita melihatnya mengapa. Jadi orang menganggap bahwa itu perempuan. Kenapa kok laki-laki enggak? Padahal sebenarnya enggak. Yang memiliki fungsi reproduksi itu adalah perempuan. Sehingga perempuan wajib dan urgent untuk dilindungi dari segala aspek apapun. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Baik, jadi kalau ditanya siapakah yang termasuk sebagai pekerja perempuan itu, ya sosok yang memiliki atau berpotensi gitu ya, melindungi janin. Iya, ada dua ya seorang sudut pandang ibu. ya. Kalau kita melihatnya dari sudut formal ya identitas. Identitas. Otomatis KTP ya kan. Nah, jadi kalau di sini baik. apa ya ambigu ya. Ambigu. Orang yang misalnya tidak mempunyai rahim tapi dia melakukan OGK. Nah, dia perempuan kan. Nah, otomatis kalau sudah dia jadikan perempuan, nah ini kan susah juga. Pernah ada kasus Mbak, saya lihat di YouTube itu ya, seorang perempuan dia berubah menjadi laki-laki, OGK laki-laki, tapi dia masih punya rahim. Kemudian dia menikah dengan perempuan. Ya, dia sudah laki-laki, sudah brewoken gitu ya, sudah punya alat kelamin laki-laki gitu ya. Kemudian dia menikah. Setelah menikah, ternyata istrinya itu tidak bisa melahirkan. Ada sakit di rahimnya. Akhirnya yang laki-laki ini disuntik hormon untuk ditumbuhkan perempuannya ke perempuannya. Ya akhirnya ya suami itu melahirkan. Oh, nah itu kan kodrati ya. Iya. Jadi istilahnya nggak bisa diubah lah dengan sistem apapun lah ini. Kalau kodratnya perempuan rahim ya udah itu perempuan gitu. Baik. Begitu Mbak Elsa. Baik. Berarti untuk case ini karena dilihat sebagai kodratinya Ibu ya. Iya, saya melihat kesananya. Baik. Ya, Mitra Muslim tetap dalam program Mozaik. Monggo Ibu bisa disampaikan tadi untuk apa saja sih bentuk-bentuk perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja perempuan ini dimulai dari, kalau saya melihat itu dari pra ya, sebelum jadi janin. Nah itu, kemudian pada saat jadi janin bagaimana? Kemudian setelah janin itu menjadi bayi, lahir. Nah kemudian setelah menjadi bayi, apa yang diberikan negara terhadap bayi itu melalui perempuan, pekerja perempuan. Nah dimulai dari haid Mbak. Wanita haid atau pekerja perempuan yang haid itu berhak untuk tidak bekerja di hari pertama dan hari kedua masa haidnya. Ini bukan hari pertamanya, misalnya hari pertamanya Jumat, kemudian dianggap hari karena Sabtu Minggunya libur, kemudian Senin sebagai hari kedua, enggak begitu ya. Jadi Jumatnya. Iya, jadi hari pertama haid dan hari kedua haid. Apakah ini wajib diberikan? Tidak. Jadi hak atas haid ini muncul ketika pekerja perempuan itu memberitahukan kepada pengusaha. Nah, pengusaha kemudian apakah boleh mengecek? Boleh. Jadi, kalau begitu yang mengecek siapa? Harus perempuan juga. Nah, itu ya. Tapi kalau itu dicurigai aja. Tapi kalau bagaimana kalau misalnya nggak boleh melarang? Itu nggak boleh malahan. Nah, ya. Kemudian apakah bisa ini diganti dengan uang? Oh, nggak boleh juga. Jadi ini sifatnya adalah perlindungan pertamanya, masa haid gitu ya. Kemudian ketika jadi janin wanita hamil
Itu kan hamil ya. Nah, hamil itu pekerja hamil itu gimana? Nggak boleh kerja malam hari, nggak boleh bekerja di tempat yang membahayakan. Kalau terpaksa dia di tempat bekerja malam hari, harus menyediakan macam-macam, Mbak. Ada makanan dan minuman, ada transportasi angkat, kemudian keamanannya bagaimana. Nah, kemudian ada izinnya juga, Mbak. Ya itu ya. Tapi prakteknya apakah banyak wanita hamil yang bekerja di malam hari? Banyak. Itu ya. Loh, itu kenapa? Ya kita nggak bisa mengawasi semuanya karena jumlah pengawas ketenagakerjaan itu sangat sedikit, tidak berbanding terbalik dengan jumlah pekerja dan pengusaha. Itu kalau mereka hamil. Kemudian kalau setelah hamil kan melahirkan ya. Nah, atau mungkin sebelum melahirkan dia gugur kandungan. Kan bisa terjadi itu gugur kandungan. Nah, kalau dia melahirkan maka 1,5 bulan sebelum melahirkan dia mempunyai hak untuk cuti melahirkan. Dan 1,5 bulan setelah melahirkan itu cuti melahirkannya. Jadi ada 1,5 before and after. Nah, tetapi ada perbedaan antara pekerja perempuan di perusahaan swasta dan ASN. Kalau ASN itu 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelahnya. Tapi tetap 3 bulan. Apakah boleh misalnya ini 3 bulan di belakang aja? Misalnya dipaskan ya. Misalnya tanggal perkiraan melahirkannya tanggal 10, dia baru cuti melahirkannya tanggal 9. Tidak boleh. Tidak boleh. Dan itu jangan sampai HRD atau mengiyakan, meng-ACC. Kenapa? Dia kalau selamat melahirkannya. Kalau kebrojolan di tempat kerja bagaimana? Kalau kebrojolan kemudian dia meninggal. Nah, akibatnya apa? Karena lalai mengakibatkan matinya orang lain. Muncul pidana. Siapa yang meng-ACC? Dialah yang bertanggung jawab terhadap kematian itu. Ini. Sedetail itu Ibu ya. Betul. Jadi memang setiap perusahaan baik itu formal ataupun informal ya harus mengetahui hal ini. Terutama HRD. Betul sekali. Masya Allah. Itu ya. Kalau sekarang kan ada sertifikasi HRD, tetapi pemerintah masih mewajibkan sertifikasi itu hanya level perusahaan menengah ke atas. Loh, mengapa? Biayanya tinggi, Mbak. Kalau yang kecil-kecil diwajibkan ya susah. Uangnya dari mana? Nah, itu problem juga. Biayanya tinggi. Terus kalau gugur kandungan itu 1,5 bulan setelah gugur kandungan. Praktek bagaimana? Wah, banyak yang dikerjakan, Mbak. Prakteknya tidak sampai 1,5 bulan. Prakteknya adalah sesuai dengan keterangan dokter 3 hari. Kan surat keterangan dokter biasanya 3 hari tidak masuk, nanti kalau masih sakit datang lagi minta lagi kan gitu ya. Meskipun undang-undang mengatakan 1,5 bulan setelah gugur kandungan. Nah, ini butuh pemahaman dan komitmen dari pengusaha atau pemberi kerja untuk memberikan itu. Lalu setelah dia lahir, nah apa bentuknya? Menyusui ini, loh, apakah bayinya boleh dibawa ke tempat kerja? Ini tergantung pada perusahaannya. Minimal kalau tidak ada fasilitas untuk penitipan anak, perusahaan itu mempunyai tempat laktasi dan penyimpanan ASI eksklusif. Minimal itu. Tapi apakah itu terlaksana? Enggak, Mbak. Masih enggak semua. Hampir enggak ya. Kita masih belum care terhadap itu. Kita tidak care terhadap kalau misalnya ASI itu berlebih ya. Malah justru lebih pada susu kaleng ya. Nah, itu. Padahal wanita itu ada yang dikaruniai lebih oleh Allah. Misalnya, dia memiliki secara kodrat, dia memiliki payudara anak. Jadi payudaranya tidak 2. Tapi payudaranya bisa 4 atau 6. Nah, ini nggak tampak, ini namanya anak payudara di dalam ilmu kedokteran. Nah, biasanya perempuan yang mempunyai anak payudara ini ASI-nya berlebih sehingga dia bisa menyimpan ASI itu ke tempat misalnya freezer di perusahaan ya, atau mungkin membagikan ke orang lain sebagai sodako. Dan mungkin kalau saat itu juga saat merasakan butuh untuk dikeluarkan, terus nggak dikeluarkan ada rasa sakit. Iya, Mbak, kalau kita sudah punya anak itu sakitnya setengah mati itu. Kalau nggak dikeluarkan itu sampai meriang, demam gitu ya. Sedetail itu ya sebenarnya hukum perlindungan. Perlindungan sebenarnya itu ada gitu loh. Cuman ya ini tergantung lagi komitmen kita bagaimana ini. Nah, apakah itu nggak penting atau itu nggak penting itu, gitu kan? Gitu. Tapi ini sebenarnya sudah ada sosialisasi ke perusahaan-perusahaan. Sebenarnya sudah, Mbak. Ya harus ada dan merupakan saya menempatkan diri saya mempunyai kewajiban, itu merupakan kebutuhan saya dan kewajiban saya untuk menyampaikan pada orang lain. Ini sebagai kebutuhan ya, bukan kewajiban lagi. Saya butuh untuk menyampaikan pada orang lain. Karena ASI eksklusif itu penting sekali
Ya, tapi kalau kita kembali kepada syariat ya, kalau kita memberikan ASI pada orang lain, otomatis kita juga harus hati-hati karena ini adalah anak sesusuan kan, itu Iya, kan ya. dalam Hukum- Islam memang iya, ada case iya. ya, special Jadi- case ya. Jadi tapi kalau bahkan kalau misalnya yang lucu itu di Cina atau Taiwan ya, itu saya pernah lihat ya. Wanita-wanita yang sedang mempunyai bayi ini menjual ASI-nya pada ini, maaf untuk tanda petik, prostitusi. Jadi menjual ASI-nya pada laki-laki hidung belang. Itu ya jenis-jenis wanita yang Ya mempunyai Allah. mungkin kelebihan ASI tadi itu. Itu kalau yang menyusui. Kemudian apalagi ya, tempat kondisinya. Tempat Kondisi kondisinya. tempat kerjanya itu. Ruang menyusui itu juga ada aturannya, Mbak. Masya Lalu Allah. iya, banyak sekali. Saya kagum ya. sekali loh ini. Ternyata sedetail ini. Mitra Iya, Muslim betul harus ini ya. sekali. Yeay. Semoga bermanfaat. Siap. Iya. Silakan Ibu. Terus kemudian ini, gimana kalau misalnya wanita itu yang haid, yang gugur kandungan, yang itu nggak dikasih upah, wah itu pidana, Mbak. Oh, ada pidana. Nah, iya, ada pelanggaran. Bisa dilaporkan. Iya, Mbak, itu pidana itu. Ini pas Jadi- banget ya. Ibu. Saya potong boleh ya, Boleh, Bu boleh, silakan, Asri. silakan. Ada pertanyaan dari Retno Palupi di YouTube, channel YouTube Suara Muslim TV. Assalamualaikum, bagaimana dengan cuti haid yang sebenarnya ada dalam undang-undang namun nggak diterapkan dalam perusahaan? Apakah ada sanksi buat perusahaan tersebut, Ibu Asri? Iya. Silahkan, monggo Ibu. Iya. Terima kasih Retno Palupi sudah sudah ikut Iya. berpartisipasi, bertanya. Terima kasih Mbak Retno Palupi, nggih. Pertanyaannya bagus sekali. Masya Allah. Nah, apakah kalau tidak diterapkan? Nah, tidak terapkan itu bagaimana? Karena syaratnya tadi bukan wajib ya. Mm-mm. Jadi istilahnya gini, pengusaha itu dianggap tahu kalau pekerjanya itu lapor, memberitahukan bahwa saya sedang haid hari pertama dan hari kedua. Kalau pengusahanya, kalau pekerjanya tidak memberitahukan pada pengusahanya dan kemudian pekerjanya ini menuntut, tidak bisa. Karena Oh. syaratnya itu dulu. Oh iya. Nah, ya. Syaratnya harus terpenuhi Harus- dulu. Iya, syaratnya harus memberitahukan Oke. dulu, Pak, saya haid pertama dan kedua. Biasanya yang minta cuti haid itu adalah orang yang sakit, Mbak. Oh, Jadi yang ada- mungkin ada keluhan Betul. yang berlebih gitu Iya, ya. jadi ada begini, ada dua tipikal perempuan ya. Perempuan yang ketika haid itu dia kuat, sehat, tidak merasakan apa-apa, dan tipikal perempuan kalau haid itu dia nggak bisa apa-apa. Oh iya. Nah, Iya betul. saya termasuk kategori yang kedua. Ketika haid pertama dan haid kedua itu dulu sebelum menikah itu saya harus istirahat total, Mbak. Kita Karena- CS Ibu. Iya, itu jadi kondisi Sama. itu memang butuh ya. Mm-mm. Tapi ketika saya pernah jadi HRD ya. Ketika saya jadi HRD, kemudian dari keluhan dari ketua argunya itu, tetap aja setiap bulan dia aja yang minta cuti. Nah itu ya. Lah memang itu kodrati gitu loh. Jadi memang ya kalau dia merasa sakit ya bulan depan ya ada kondisi kemungkinan besar ya sakit lagi. Nah kalau nggak sudah memberitahukan terus kemudian nggak boleh di sini nggak ada cuti haid misalnya gitu ya. Kemudian tanda tangan pengalihan bersedia untuk tidak meminta cuti haid, itu bisa dituntut, Mbak. Itu ada sanksinya. Ada sanksinya? Iya, itu 1 bulan ya sampai 4 tahun penjara. Oh, subhanallah. Atau dan atau itu artinya hakim bisa memutus juga penjara juga denda. Dendanya 10 sampai 400 juta. Banyak ya. Ya, tetapi ini masalah pidana ketenagakerjaan itu ya rumit juga ya, Mbak Rumit, ya. rumit. Oke, gimana caranya? Nah, tadi di awal itu saya bicara mengenai substansinya. Sekarang prosedurnya. Ya. Gimana caranya untuk mempertahankan hak cuti haid itu tadi, gitu ya. Pertama ya bipartit, mekanisme PPHI, kan gitu ya. Bipartit ngomong, ini aturannya begini, kalau misalnya enggak lapor ke Disnaker mediasi. Tapi kalau ini pelanggaran pidana ketenagakerjaan, langkahnya adalah lapor ke pengawasan. Nah, pengawasan itu nanti akan diselidiki, akan dilakukan pemeriksaan ya. Pemeriksaan apakah cukup bukti untuk dilakukan penuntutan. Kalau misalnya cukup bukti, dia akan mengundang PPNS untuk terlanjutnya itu. Kemudian baru dilaporkan ke kejaksaan. Jadi agak ribet dan agak rumit, agak lama. Prosesnya panjang. Prosesnya itu ya. Undang-undang memberikan perlindungan, tapi so what gitu loh. So what gitu loh. Ya itu kan. Ya Subhanallah. istilahnya ya enggak banyak orang alay itu hanya
ditaring di atas kertas. Nah itu kan ya. Nah tapi ya itu tadi kembali lagi bahwa apapun itu aturannya itu kembali lagi pada komitmen pemberi kerja dengan pekerjanya. Gimana enaknya kan gitu. Iya. Itu Mbak. Yang penting kita sebagai perempuan yang merasakan hal ini, kalau memang kita butuh, kan kita tahu tingkat kekuatan kita, kebutuhan kita sampai di mana. Kita harus asertif untuk menyampaikannya. Ada juga Mbak, pekerja perempuan tuh yang nggak mau dikasih cuti haid. Oh, ada. Kenapa? Aku kuat. Kalau aku dipaksa cuti haid, ya, maka pekerjaan 2 hari ini tidak akan saya kerjakan dan nggak produktif besoknya, nih. Ya, ketika saya masuk, waduh sudah menggunung di meja saya. Nah, itu jadi kondisional sekali. Siap, kondisional sekali. Gitu. Kita lanjutkan Ibu ya. Selanjutnya tentang perlindungan bentuk-bentuk perlindungan lainnya, perlindungan hukum untuk pekerja wanita lainnya. Terima kasih sudah menjelaskan untuk Mbak Retno Palupi tadi. Kita lanjutkan nanti setelah jeda iklan. Mbak Elsa. Monggo melanjutkan untuk bentuk perlindungan hukum. Iya, bentuk perlindungan hukum yang lainnya itu terkait dengan kekerasan seksual dan diskriminasi, Mbak. Baik. Nah ini yang lagi viral. Mungkin viralnya di beberapa kota besar atau mungkin Jakarta. Nah, Surabaya mungkin ada tapi enggak terekspos. Di mana-mana. Oke, di mana-mana. Iya, di mana-mana hasil penelitian dari Komnas Perempuan ya. Itu makanya di tempat kerja itu muncul di tahun 2023 itu peraturan dari Menteri Tenaga Kerja ya tentang pedoman mengantisipasi kekerasan seksual di tempat kerja. Itu kekerasan seksual. Kalau diskriminasi itu antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan itu tidak boleh dibedakan apabila jenis dan pekerjaannya sama, berat jenisnya sama. Kadang-kadang kita itu ketika di masyarakat ya itu dibedakan, oh dia perempuan gajinya lebih dikit, nah itu tidak boleh, itu diskriminasi. Tapi untuk menunjukkan itu juga susah loh Mbak. Mengapa? Karena ada perusahaan yang menerapkan upahnya tertutup. Artinya upah tertutup itu kalau dia memberitahukan berapa besar upah pada orang lain itu di dalam peraturan kerja bersamanya atau peraturan perusahaannya dia terancam PHK. Nah jadi banyak sekali itu. Kalau yang tadi ya, saya lupa tadi ya, terkait dengan haid, menyusui, melahirkan itu kalau seandainya dia tidak diberikan upah itu dikasih ada ancaman pidana ya. Kalau seandainya mereka itu di PHK Mbak, itu justru batal demi hukum. Nggak boleh. Jadi misalnya gini, contohnya gini, ada pekerja perempuannya, dia belum menikah, tapi dia hamil. Nah, apakah dia, naudzubillah min dzalik ya, tapi dengan keadaan begitu kan dia istilahnya mencoreng perusahaan ya, tapi undang-undang melindungi Mbak. Dia tidak boleh di PHK. Kalau dia di PHK, meskipun dia kan nggak punya sosok suaminya ya, nggak ada ya. Nah dia di PHK itu batal demi hukum. Tapi permasalahannya yang menyatakan batal demi hukum ini siapa? Itu menjadi proses permasalahan. Iya, jadi harus ribet lagi, harus melalui mekanisme proses panjang lagi. Bipartit ini begitu. Meskipun, tapi setidaknya insya Allah mitra muslim yang mungkin belum mengetahui informasi ini, insya Allah mendapatkan wawasan baru, pengetahuan baru. Ada WA Ibu Asri, boleh saya bacakan? 0812 16. Bukan, maksud saya ada WA mitra muslim. Ngapunten. Nanti di akhir mungkin Bu bisa diinformasikan ke mitra muslim. Silakan Mbak, ada pertanyaan. Baik, ada pertanyaan. Maksud saya ada pertanyaan melalui WA. Baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Wati. Iya. Ibu Asri, salam kenal. Assalamualaikum. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja jadi Bu yang membedakan hak pekerja perempuan dengan hak pekerja laki-laki? Karena saya jadi sadar, maksudnya berarti ini ya sejak awal apply pekerjaan atau melamar pekerjaan itu harus tahu gitu, harus bisa punya pegangan. Apa saja yang membedakan hak pekerja perempuan dengan hak pekerja laki-laki, itu yang ditanyakan beliau. Silakan. Terima kasih Ibu Wati ya. Kalau pertama ya, yang membedakan hak pekerja laki-laki dan hak pekerja perempuan, satu, fungsi reproduksi. Itu fungsi reproduksi. Iya, jadi semuanya berawal dari startnya fungsi reproduksi.
Tetapi sekarang kan maaf ya, LGBT ya. Mm-mm. Nah, LGBT ini dari pertama itu dia perempuan, laki-laki mungkin, kemudian jadi perempuan atau sebaliknya. Zaman dulu sama zaman sekarang sudah beda. Iya. Ada case ini. Iya, kalau Iya. sekarang bagaimana? Iya, sekarang Nah, gimana? Kalau saya menjawab dari sisi substansi dan formal ya. Sekarang dari sisi substansi. Sisi substansi ya ini pada keyakinan pribadi masing-masing. Begitu kan ya? Dia sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Jadi parameternya adalah yang dianggap perempuan yang mempunyai rahim sejak kodrat. Mm-mm. Nah, itu karena rahim ini tidak bisa dibuat. Nggak bisa dibuat. Nggak bisa dibuat itu Iya, kan. betul. Terus rahim ini kalau kita melihat piagam PBB Mbak, pasal 3. Hak dasar manusia itu ada 3, rights to life, liberty, dan security of person. Terkait dengan hak perempuan ini, kategorinya adalah rights to life, hak hidup, karena ini janin, mati hidupnya janin. Kan itu ya. Jadi ini sangat urgent sekali. Menduduki tempat yang tinggi, sehingga negara memberikan perlindungan yang besar sekali, meskipun penolakan di mana-mana. Nah itu ya. Kemudian kalau yang tadi pekerja laki-laki dan pekerja perempuan itu gimana ya? Pekerja laki-laki sepertinya tidak memberikan perlindungan seperti lebih dari seperti perempuan ya. Tapi jangan lengah juga, untuk kondisi sekarang itu banyak laki-laki yang cantik. Laki-laki yang cantik. Iya, laki-laki cantik ini riskan sebagai korban kekerasan seksual, korban pelecehan seksual. Karena memang semakin banyak Iya. kaum ini ya. Kaum LGBT Iya, jadi yang antara laki-laki dengan laki-laki. istilahnya Iya. menyusup ke semua lini. Betul. Jadinya Sehingga nggak pernah mengaburkan disadari. itu. Ya, di sisi lain juga ini ya, misalnya bagaimana perlindungan hak pekerja perempuan ini di tempat kerja. Contohnya Mbak, ada misalnya perusahaan itu adalah pabrik gitu ya. Pabrik ini memiliki tempat kerja yang mesinnya besar-besar, tinggi-tinggi. Oh. Nah, Iya, mesin iya, itu iya. dipegang oleh satu pekerja perempuan, gitu ya. Nah, apakah pekerja perempuan di situ tuh terlihat oleh orang lain di sekitarnya? Kadang-kadang enggak, karena tubuhnya kecil. Karena tinggi-tinggi Iya. alat-alatnya dan suara Badannya- bisingnya juga mungkin. Betul. Heeh. Mesin itu mempengaruhi keberadaan wanita ini, dan wanita ini lariskan Oh, korban subhanallah. pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Diraba-raba dia. Nah, lebih miris lagi kalau yang melakukan itu adalah atasannya, kuasanya. Maka dosen-dosen ini Mbak, itu kemarin tuh ya bulan kemarin Juli itu ada kewajiban untuk mengikuti pelatihan anti kekerasan seksual. Oh, Masya Allah. Nah itu, jadi sosialisasi itu di mana-mana kan, ini se-Indonesia loh ya. ASN wajib, saya termasuk juga yang wajib mengikuti. Kalau Jadi misalnya- sebenarnya memang iya, sudah ada sosialisasi itu Ibu ya. ada sosialisasi itu ada terus dilakukan. Tapi kan kemudian ini pada karakter pribadi kita masing-masing ya. Mungkin kalau kita itu merasa saya sudah melakukan itu, tapi itu bukan kekerasan. Tapi mungkin mudah-mudahan dengan saya mengatakan ini ya, yang bersangkutan itu mendengar, oh saya sudah melakukan kekerasan, astagfirullahaladzim, ya Allah, mohon maaf, saya tidak akan melakukan ini. Itu harapan saya Mbak. Jadi ini yang Anda bisa dinotis masyarakat loh. Iya, iya. Jadi istilahnya kita tuh lihat kok lama-lama orang itu pinter-pinter kok. Kalau ada orang yang misalnya dilecehkan itu, siapapun meskipun nggak kenal itu tumbuh empati kita. Apalagi zaman sekarang Iya. sosial media sangat aktif sekali. Jadi bisa itu langsung viral. aja di viral ya, di video, di share, wais mati kutu sudah. Nah itu ya. Ya Allah, ya Allah. Ya diskriminasi itu ya, macam-macam lah Mbak. Terus kemudian iya, termasuk di diskriminasi ini, apakah pekerja wanita itu kalau misalnya gini, kamu pekerja wanita ndak usah perlu training. Nah itu kan, yang di training itu adalah yang laki-laki aja, nanti yang bakal jadi kepala. Nggak boleh itu termasuk diskriminasi pekerjaan antara perempuan dan laki-laki. Oke, dicatat. Ya itu. Baik Ibu. Oke. Terus Monggo, ada lagi gini Mbak, selanjutnya. tadi kan pra kemudian setelah pada saat ada janin kemudian sudah melahirkan. Nah sekarang di dalam hubungan kerja bagaimana? Gimana kalau terjadi kekerasan seksual? Apa yang harus dilakukan? Gitu ya. Antara karyawan dengan Iya, karyawan. bisa antara karyawan dengan karyawan, antara karyawan dengan atasannya, atau antara karyawan dengan orang lain di luar. Ada Iya. perbedaankah untuk perlindungan hukumnya Ibu atau Ada, sama? iya, Oh. prinsipnya sama Mbak. Tapi intinya gini, ketika khusus ini kan karena pekerja perempuan ya, kata-kata pekerja itu notisnya adalah tempat kerja. Nah itu kan ya. Nah tempat kerja ini yang bagaimana? Tidak harus di dalam gedung, misalnya ini Suara Muslim, tidak Mbak. Tapi
perlindungan itu harus kalau misalnya lagi dinas luar. Nah, itu juga bisa. Ada nggak perlindungannya? Bagaimana kalau karyawan kita sedang keluar, kemudian sedang menjalankan pekerjaan, ini mengalami kekerasan? Pengusaha harus memberikan perlindungan itu. Jadi bagaimana bentuk mekanisme untuk mencegah atau menangani kekerasan seksual di tempat kerja? Itu pertama, dilakukan pendidikan dan sosialisasi. Ini loh kategori kekerasan seksual. Kemudian dipampang tulisan-tulisan di mana-mana. Ada berapa macam itu kekerasan seksual itu bentuk-bentuknya. Ya kan? Misalnya gini, memfoto tanpa izin bagian-bagian yang misalnya seksi. Nah, itu juga sudah. Itu kekerasan seksual itu. Nah, kemudian setelah melakukan sosialisasi pendidikan, ya kemudian bersama-sama pemberi kerja itu membuat parameter. Ini loh, kalau terjadi kekerasan seksual, orang yang melakukan perbuatan 1, 2, 3 dan seterusnya ini akan dilakukan tindakan, yaitu dipanggil, diberi sanksi, itu jelas. Dibuat peraturan di dalamnya, baik peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama. Jadi jelas, melakukan perbuatan A ini sanksinya ini. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Apakah ada tindakan pencegahan atau orang ini kan trauma ya Mbak? Ini trauma mental. Kalau sudah terjadi kekerasan perlindungan perempuan yang terkait dengan kekerasan seksual mengalami trauma mental. Bagaimana mengembalikan trauma mental yang menjadi 0 lagi? Misalnya dia minus 10 gitu ya. Apakah bisa dia kembalikan ke 0? Nah, ini negara juga sudah mewajibkan Mbak, ada namanya Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan RP3. Itu memang tidak diwajibkan ya, apa ya? Diwajibkan apa enggak? Karena ini adalah implementasi dari konvensi ILO yang belum diratifikasi. Ya serba sulit Mbak. Ini penting. Penting. Tetapi kalau kita melihat kondisi Indonesia yang betul-betul plural ya, ada usaha yang menengah ke atas, ada yang gurem sekali, ya otomatis tindakan-tindakan seperti ini, kebutuhan ini nggak mungkin. Jangan kan membangun rumah, membuat untuk biaya modal aja nggak cukup kok, hanya 1 juta 2 juta gimana? Jadi ini kondisional sekali. Ketika perusahaan itu sudah menengah ke atas, ya wajiblah menyediakan laktasi, menyediakan rumah perlindungan pekerja perempuan untuk mengembalikan supaya dia tidak mentalnya ini kembali lagi. Susah loh Mbak kalau sudah itu, kalau dia dilecehkan tuh itu kan kalau orang sini ya terutama Jawa ya, itu menganggap itu adalah aib. Iya kan? Iya. Misalnya saya ini korban, misalnya saya korban dipeluk atau dirapain gitu ya. Apakah saya akan memberitahukan pada orang lain? Tentunya tidak. Iya kan? Tentunya kita akan betul-betul prepare dan menjaga, memilih sekali, selektif sekali kepada siapa saya akan memberitahukan ini. Kalau salah orang malah disebarkan Mbak, malah citranya sudah bekasnya orang lain kan, ya gitu kan, misalnya maksudnya gitu. Nah lalu ini muncul muncul pertanyaan di dalam pikiran saya. Berarti karena tadi kan kita sampaikan Anda disadari loh, dilihat loh oleh masyarakat perlakuan itu. Tapi itu berawal dari viralnya case itu, kasus itu. Nah, ada perlindungan hukum nggak Bu? Maksudnya mungkin viral akhirnya terbongkar atau terkuak kasus itu, terus nanti ada perjanjian antara pihak satu, pihak dua, bla bla bla. Tapi untuk bisa menyembuhkan mungkin yang menjadi korban tadi kan merasakan mungkin mentalnya, pengembalian ke nol ini loh. Itu nggak bisa. Terus gimana Ibu? Dia ingin dilindungi, tapi ternyata setelah viral saya terkenal menjadi korban ini. Iya, akibatnya itu ada perlindungan. Akibatnya dia pasti banyak 90% ya. Dia memilih untuk mengundurkan diri dan tidak bekerja di situ. Itu. Jadi korban. Justru kalau hasil penelitian itu yang disampaikan oleh pada saat pelatihan itu ya di Komnas Perempuan itu ya, mereka yang menjadi korban itu justru dialah yang di PHK oleh perusahaannya. Banyak kasus seperti itu. Nah mengapa? Ya itu tadi, karena yang melakukan itu adalah orang-orang yang mungkin dia adalah atasan, kuasa, relasi kuasa ini kuat sekali sebagai sebab. Jadi bingung juga ya Bu ya sebagai korban. Jadi pengen segera terselesaikan case-nya, terkuak, alhamdulillah akhirnya mungkin stop di situ. Tapi ternyata ada hal lain yang membuat dia, wah aku mungkin terbuka, tapi viral.
Iya. semua masyarakat Tapi seluruh ingat Indonesia juga loh, tahu. Mbak, viral itu bisa gini lagi loh, Mbak. Kalau Gimana, misalnya Ibu? saya melihat seseorang, oh orang ini sudah ini ya, sudah Oh, melakukan iya. kekerasan, saya video kemudian saya ini, itu memang bisa membantu korban ya. Tapi di sisi lain, Di sisi lain, si pelaku, iya. ya itu juga harus dilindungi loh, Mbak. Oh, Lah kan ada larangan IT, undang-undang IT toh menyebarkan Oke, tanpa izin. iya. Jadi kita harus siap juga bahwa ini adalah dituntut balik. Nah, rumit jadi, ya memang ya. iya, jadi muter ya. Jadi kalau Muter, tapi nggak usah khawatir lah. Kalau misalnya seperti itu ada memang media kan sekarang pemerintah itu di mana-mana membuka keran untuk masyarakat ya. Kalau ada aduan silakan memberikan masukan aduan dengan buktinya. Di situ juga ada pernyataan, jika bukti yang saya sampaikan ini salah, maka saya siap untuk dituntut balik. Oke. Nah itu jadi ya Wow. mudah-mudahan kondisi seperti ini terus berlanjut ya, sehingga masyarakat ini aman di mana-mana. Baik, Gitu. baik Ibu. Nggih. Terus ini berarti dampaknya Nggih. sebagai untuk pekerja perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak perempuan, Iya. ini yang mungkin belum dipahami oleh ini ya, oleh masyarakat. Sebegininya loh dampaknya. Jadi Iya, jagalah betul. dirimu untuk tidak melakukan hal-hal yang mungkin akan merugikan kaum-kaum ini. Gimana Iya. Ibu? Mungkin gini ya, kembali lagi pada karakter seseorang. ya. Karakter. Jika saya melakukan ini pada orang lain, membuli itu ya, itu kan istilahnya bully ya, itu ya, bahasa kerennya ya. Kita ingat, saya kalau membuli orang itu berarti dia juga punya anak. Saya juga punya anak. Bagaimana jika suatu saat nanti hukum karma akan berlaku? Anak saya dibully seperti itu. Itu ajaran agama ya. Jadi kan ajaran agama, ajaran nenek moyang kita ya, bapak ibu kita dulu ngajar gitu. Udahlah, kamu jangan sampai menyakiti orang lain. Itu sudah menyeluruh itu. Itu kan karakter, kembali ke karakter kita. Kembali ke karakter. Iya. Masya Allah. Kalau seandainya kita melakukan kekerasan seksual pada seorang wanita, kemudian kita juga punya anak wanita, atau mungkin kalau kita nggak punya anak wanita ya, kita punya anak laki-laki. Toh anak laki-laki kita nanti akan menikah dengan perempuan juga, iya kan? Berarti menantu kita adalah wanita, menantu itu adalah anak kita. Kalau misalnya menantu itu meninggal lah misalnya, atau anak ini meninggal, dia mempunyai anak lagi, cucu, atau mungkin kita punya saudara kita itu punya anak perempuan juga. Jadi jangan remehkan perempuan, menurut saya itu. Siap. Perempuan tuh kuat sekali loh. Masya Allah. Iya, iya loh Mbak. Iya. Cleopatra itu kan perempuan Mbak. Woman support woman ya Ibu ya. Siap. Iya. Jadi gini ya, kalau banyak orang ditinggal oleh seorang bapak, itu dia masih bisa tegar karena ada ibu. Tetapi berbeda ketika seorang anak itu ditinggal ibunya. Banyak sekali kasus yang bapak itu akan mencari ibu lain, sehingga dia akan terlantar. Tetapi kalau seorang wanita itu ditinggal oleh suaminya, banyak yang memilih menjanda daripada menikah lagi. Wanita itu kuat Mbak. Baik. Sebelum bekerja, kalau wanita bekerja ya nih ya, sebelum bekerja dia harus menyiapkan keperluan dalam negerinya. Maaf ya, rumahnya ya, mulai dari masak ini Masya siap, Allah. masuk, berangkat kerja, pulang kerja dia pasti melihat apakah keluargaku sudah ini. Kalau enggak, belum ganti, belum up, dia bisa masak lagi untuk masak malam. Belum bersih-bersih, belum ini. Coba kalau misalnya kita melihat pekerja laki-laki, kalau dia udah capek pulang tidur, dia nggak akan memikirkan anak-anak dan ini. Jadi 2 kali kekuatan laki-laki. Menurut saya seperti itu. Masya Allah. Sehingga Laki-laki. perlu iya, mohon maaf ya. Laki-laki, ini bukan yuk, lebih bukan peduli ya. bukan diskriminasi terhadap, tapi kita perlu menghargailah perempuan ini. Siap. Begitu. Sebelum ke closing statement Iya. nih Bu, ini ada yang WA, ada yang Iya. bukan bertanya sih. Oh bertanya ya, Mbak Elsa, Bu Asri, apakah bisa minta poin-poin yang disampaikan Bu Asri tadi?
Baik. Baik. Nggih. Gimana caranya Bu? Atau Ibu ini share nomor WA-nya atau Boleh. gimana? Atau karena ini memang saya Nggih. memegang Mitra Muslim tapi ini hard file ya, Iya, kertas iya. bukan soft file. Saya tadi juga sudah lupa Nanti ya. coba Nggih. kita diskus Ibu ya di belakang atau gimana Ibu? Boleh. Kalau WA saya juga bisa, tetapi begini, kalau misalnya saya nggak langsung menjawab, itu mohon maaf, nanti biasanya saya lihatnya itu malam, Oh, karena gitu. sering kayak seperti saat ini ya, WA itu sedang saya ada kegiatan tuh saya silent gitu ya. Nah itu. Baik, Ibu Asri WA-nya 0812 0812 16 16 18 18 21 21 02. 02. Iya. Saya ulangi Mitra Muslim, nomor WA-nya Ibu Asri 0812 1618 2102. Tanya yang bermanfaat, semoga menjawabkan jawaban yang Insya Allah. bermanfaat juga. Insya Allah. Siap, closing statement untuk hari ini Bu. Jadi apa sih yang harus disadari penuh oleh pekerja wanita yang harus menjadi bekal untuk dia ya. Jadi yang harus dia ketahui sebelum apply pekerjaan biar nantinya dia nggak menyesal di saat di tengah-tengah berkarya dalam bekerja. Sebelum apply ya, berarti sebelum meletakkan kaki, melangkahkan kaki di tempat kerja baru, sadari rahim kita ini penting sekali Masya untuk Allah. anak-anak keturunan kita, Masya sehingga Allah. harus dijaga betul apakah tempat kerja itu bahaya untuk rahim saya, karena ini fungsi reproduksi. Masya Allah. Itu ya, jadi tempat kerjanya bahaya enggak? Bahaya itu artinya bahaya badan dan bahaya misalnya bahan kimia, itu kan berpengaruh juga. Bagaimana perlindungan ketiganya? Apakah sudah ada? Nah Oke. itu perlu kita melihat. Kemudian jangan terlalu ini ya mengejar rezeki ya. Maksudnya gini ya Mbak, staycation ya. Nah itu ya. Oh, yang case itu ya. Case itu ya, mohon maaf ya. Memang kita butuh uang. Butuh uang. Tetapi untuk pendekatan itu kita harus betul-betul menjaga, Melindungi diri Iya, kita. melindungi diri kita. Jangan sampai hanya untuk tujuan kita agar diperpanjang kontraknya. Itu kalau di tempat kerja perusahaan gitu ya. Tempat kerja di dunia pendidikan kan juga dunia tempat kerja juga, Mbak. Hanya mengejar supaya saya dapat nilai A, maka saya akan mendekati dosen, atau sebaliknya dosen melakukan, kamu kalau nggak mau saya nemenin saya dalam tanda kutip, kamu nggak saya luluskan. Nah itu bentuk-bentuk kekerasan seksual, bentuk-bentuk perlindungan. Meskipun dosen guru itu juga hubungan kerja juga kan itu ya. Siap. Nah ini juga masuk perlindungan itu. Oke. Nah kalau Itu yang harus dipegang ya. pertama itu kalau sebelum melangkah itu harus sadar betul bahwa ini harus saya sendiri yang harus menjaganya. Kemudian urgent sekali ya memasukkan klausula perlindungan maternitas di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan PKB. Klausula maternitas itu apa? Ya perlindungan tadi itu, Mbak. Oke. Jadi Gitu. poinnya yang akan Iya. Ibu share ya. Injih. Siap. Injih. Siap. Terima kasih Ibu Asri sudah sangat informatif sekali ya, Matur nuwun, memberikan banyak alhamdulillah. informasi, Alamin. sudah sharing sebagai wawasan baru bagi kita, bagi kami, bagi saya dan Mitra Muslim. Salam Insya sayang saya untuk keluarga. Terima Alhamdulillah, kasih insya Ibu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, demikian mozaik pagi ini dengan tema perlindungan hukum untuk pekerja wanita bersama Ibu Dr. Asri Wijayanti SHMH, pakar hukum ketenagakerjaan, Wakil Rektor 4 Umaha Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Rekan siar saya yang bertugas di network ada Kiki Rizkyani di 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, ada Mahfud Manaf di 88,7 FM Suara Muslim Tuban, 97 Mitra Batu, ada Amrullah. Terima kasih Mitra Muslim sudah membersamai kami, sudah menyapa di YouTube maupun di WA, sudah memberikan pertanyaan yang memperkaya ya bahasan pagi ini. Semoga bermanfaat untuk Anda, semoga memberikan inspirasi untuk semakin kuat menjaga diri ya untuk para pekerja wanita. Saya Elsa Hoirunisa undur diri dari ruang dengan Anda.
salam sayang saya untuk orang yang ada di sekitar Anda. Jangan lewatkan untuk selalu menyimak Mozaik dan bergabung ikut dalam diskusinya setiap Senin sampai Sabtu jam 10 sampai 11. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.